Nah, konten yang penting adalah shareable konten, yaitu konten yang konsumen itu mau ngeliat dan nggak cuma lihat, tapi men-forward konten itu ke temennya, ya. Kemudian dari temennya di-forward ke temennya lagi, ya. Ini kira-kira kasus BTS Mills atau BTS dan McD, kemudian kasus yang terakhir Beer Brand segala macam, itu adalah gaya marketing yang saya kira nggak hanya didominasi oleh brand-brand besar, tetapi UKM pun bisa melakukan. Kuncinya adalah di konten yang shareable ini, konten yang gampang di-share. Kenapa gampang di-share? Karena memang ada something yang menarik di situ, ya, ada something yang menarik, ya. Jadi UKM ditantang untuk bagaimana menciptakan konten-konten yang membuat customer itu noleh gitu. Ya, bukan konten-konten, bahkan bukan konten-konten yang jualan. Karena kalau konten kita jualan, maka ya siapa orang yang mau nge-share konten jualan kita gitu, ya. Makanya saya punya satu rule of thumb, ya, punya rule of thumb. Teman-teman UKM kalau mau bikin konten, maka 80% konten itu harus konten otentik, ya, konten yang edukasi, konten yang informasi, konten yang membuat orang tertarik gitu. Baru 20% itu adalah konten yang selling gitu. Nggak bisa kita kayak dulu, kalau di billboard kan kita bayar space, kemudian isinya selling semua gitu. Ya, orang itu dipaksa waktu jalan dipaksa ngeliat gitu. Ya, karena udah bayar dan itu terbatas, maka dipaksa lihat. Tetapi kalau di sosial media, di mana semua orang bisa punya sosial media, maka customer nggak bisa dipaksa untuk ngeliat gitu, ya, nggak bisa dipaksa untuk ngeliat. Untuk bisa ngeliat, maka konten kita harus menarik gitu, ya. Itulah yang saya sebut sebagai shareable content. Jadi ketika BTS itu kolaborasi dengan, atau McD itu kolaborasi dengan BTS, maka kemudian ARMY, ya, ARMY itu adalah fansnya BTS atau customer community-nya BTS, itu melihat bahwa BTS Meal itu, wah, itu keren gitu, ya, maka kemudian dia share. Itulah produk yang, atau gimmick produk yang menjadi shareable content, yang kemudian dia potret, dia sampaikan ke temannya, ini loh aku sudah beli BTS Meal, kamu pasti belum gitu. Yang lain penasaran, maka kemudian dia ke McD, ya, beli gitu, atau pesan via GoFood segala macam, sehingga terjadilah antrian yang panjang dan terjadilah viral itu. Jadi teman-teman, memang di era sosial media kuncinya adalah attention, customer attention, dan kuncinya adalah shareable content. Ya, untuk bisa shareable content, maka mesti harus kita merancang konten-konten kita itu harus menarik. Makanya saya bilang, Pak Zanjat, bahwa sekarang every company is a media company. Ya, media company artinya producing content atau creating content atau curating content. Jadi ada dua, ada creating, bikin konten, sama curating. Kalau curating itu Pak Zanjat sudah ada konten, saya repost gitu, ya, di IG, maka kemudian saya share ke follower saya, dan itu bermanfaat untuk follower saya gitu. Jadi nggak cuman kita creating, tetapi juga curating gitu. Tapi konten-konten itu mesti harus menarik. Itu kuncinya, Pak Zanjat. 80% itu adalah menarik dan mengundang attention, 20% baru jualan, ya, supaya bisa mengundang orang lain tuh bisa share konten kita lagi, menjadi curator konten bagi beberapa platform maupun sosial media dari teman-teman yang lain di dalam ekosistem di marketing dan bisnis, ya Pak, ya. Nah, ini Mas Iwo, ini menarik sekali, ya, menarik sekali. Kalau peta daripada keberhasilan viralnya BTS Meal ini, kalau kita lihat produknya kan nugget, Pak, cola, itu nggak something yang biasa saja. Sampai ini, mohon maaf ya Pak, ya, kadang-kadang karena keramaian itu, kita juga ikut antri, Pak. Padahal nggak tahu sebenarnya di belakang itu apa, Pak. Ini gimana ceritanya kok bisa sampai demikian merubah antusiasme, Pak, di dalam branding, Pak? Ya, ini menurut saya kecerdikan dari McD, ya, dalam memanfaatkan customer evangelisnya BTS gitu, ya. Saya sebutnya ARMY itu saya sebut customer evangelis, ya. Kalau di dalam Kristiani, evangelis itu disebut sebagai orang yang
membawa kabar baik ya, good news itu ke sebanyak mungkin orang gitu. Jadi ini sama, customer lain yang memberitakan kabar bagus mengenai brand, itu yang disebut sebagai evangelis atau customer evangelis atau advocator gitu. Nah, BTS itu sudah punya advocator yang namanya ARMY ya, dia tersebar di seluruh dunia. Nah, kemudian BTS ini co-creation gitu, bikin produk bareng sama McD. Karena di situ ada unsur BTS, maka produk itu otomatis owned by BTS gitu. Jadi miliknya BTS. Apa-apa yang di-create oleh BTS itu akan membuat heboh ARMY gitu. Ya, membuat heboh ARMY. Jadi gitu. Jadi apa-apa yang dibikin oleh BTS itu akan pasti menarik heboh gitu di kalangan ARMY gitu. Maka kemudian ketika gimmick produknya sih biasa Pak Jan ya, karena cuman French fries, kemudian Coca-Cola, terus Nugget, cuman di branding dan seterusnya, ini gimmick namanya. Nah, tetapi produk gimmick ini kemudian berubah menjadi konten sebenarnya. Produk itu becoming a content. Yang konten itu adalah shareable content gitu. Yang kemudian menjadi story itu diceritakan dari satu ARMY ke ARMY berikutnya, karena seru luar biasa. Maka orang-orang yang bukan ARMY seperti Pak Sianyet, seperti saya, itu penasaran gitu. Ini ada apa gitu. Maka kemudian kita kan pengen jadi kayak ARMY ya, kayak milenial gitu ya. Makanya kita sok-sokan ikut-ikutan. Ikut antri juga. Kita ikut-ikutan kayak ARMY gitu ya. Maka kemudian core-nya dari ARMY ya, itu kayak kalau saham itu digorengnya itu di ARMY ya. Jadi kalau saham itu kan digoreng biar booming kan. Nah, itu gorengnya di ARMY. Tetapi kemudian meledak keluar ARMY gitu ya. Nah, ketika meledak keluar ARMY, maka kemudian yang terjadi adalah viralitas itu gitu ya. Jadi ini sebenarnya konten Pak, produk BTS Meal itu sebenarnya konten ya, dari produk, karena produknya itu kan biasa, orang malah banyak ARMY itu yang beli nggak dimakan gitu ya, foto dan simpen kemudian gitu. yes ya itu. Nah, karena produk itu adalah konten sebenarnya yang kemudian dipotret sama ARMY, kemudian ditunjukkan ke teman-temannya. Ini loh aku udah dapat, kamu dapat belum gitu. Yang belum panas gitu. Panas tuh. Ini temanku udah dapat, aku belum gitu ya. Jadi terjadi saingan, kemudian akhirnya terjadi viralitas yang luar biasa pada saat peluncuran BTS Meal itu. Kira-kira gitu Pak Sianyet ceritanya Pak Sianyet. Menarik, berarti harus ada ekosistem dan loyalis ya dari betul. Mungkin sosok tertentu, bisa artis, bisa corporate dan sebagainya. Sehingga dengan komunitas tersebut dia mempunyai daya pengaruh yang lebih besar lagi ke mungkin ekosistemnya, bukan bagian dari komunitas tersebut. Nah, Mas Iwo, ini ada satu lagi yang menarik. Kalau BTS itu tentunya ada sosok artis yang luar biasa. Ya. Di belakang suksesnya BTS Meal-nya McD. Ya. Dan ini baru belakangan ini adalah beer brand. Ini tanpa BTS ini Pak. Kenapa bisa viral sebegitu? Nah, ini pembedahan merek itu seperti apa? Karena kalau BTS collaboration dengan McD ada unsur artisnya. Tapi beer brand ini Pak tanpa endorser artis loh Pak loh. Kenapa dia bisa viral seperti ini, Pak? Ya, jadi teman-teman, viralitas itu kuncinya adalah shareable content sebenarnya. Ya, jadi cerita-cerita di balik beer brand itu adalah story, ya, atau konten. Cerita-cerita di balik BTS Meal itu adalah konten atau shareable content, gitu. Ya, jadi sebenarnya nature-nya itu sama, cuman dalam kasus BTS itu drivernya adalah komunitas ya, komunitas yang sudah dibangun oleh BTS yang kemudian dimanfaatkan oleh McD untuk goreng konten tadi itu ya, menggoreng konten berupa gimmick produk namanya BTS Meal tadi. Nah, digoreng di dalam ARMY dan kemudian pelebar-lebar dan kemudian menciptakan viralitas. Dalam kasus beer brand itu kasusnya menurut saya unik ya, menarik ya. Jadi teman-teman, sebelum ada COVID, beer brand itu dibikin tahun 1906 Pak Sianyet. Jadi sudah 100 tahun lebih.
Dan selama beratus tahun ini, berpuluh tahun ini, muncul satu story, ya, satu brand story atau brand myth, ya, bahkan saya menyebutnya itu mitos, ya, bahwa bir brand itu bisa menyembuhkan orang sakit gitu, bahwa bir brand itu bisa memulihkan. Atau ini kebetulan pengalaman pribadi nih Pak Sianjat, mertua saya itu kalau saya lagi sakit, mertua saya itu selalu datang membelikan satu karton bir brand itu, selalu itu, ya. Nah, terus minta saya tiap hari harus minum 3 kali sehari gitu, ya. Nah, saya tanya kenapa? Karena ini akan mempercepat pemulihan gitu. Nah, ternyata mitos ini, kenapa saya katakan mitos? Karena belum tentu benar gitu. Tetapi belum tentu benar, tapi oleh customer itu diyakini kebenarannya gitu, ya. Nah, ternyata nggak cuman mertua saya, ternyata banyak orang yang punya persepsi seperti itu, ya. Persepsi awalnya persepsi, tetapi kalau persepsi ini diyakini selama bertahun-tahun, puluhan tahun, ya, ratusan tahun bahkan, maka dia akan jadi sebuah realitas di benak konsumen. Kepercayaan. Jadi awalnya perception, ya. Jadi kepercayaan, ya. Jadi belief Jadi ya? Belief bahwa bir brand itu bisa memulihkan sakit. Nah, di masa pandemi, kenapa ini terjadi viral? Di masa pandemi, orang itu fear of death, orang itu pada takut mati gitu, ya, karena COVID gitu. Apalagi dalam beberapa hari terakhir ini kalau kita buka WA group itu selalu innalillahi gitu, ya, sehingga kita itu betul-betul dihantui oleh kecemasan luar biasa. Kita itu takut mati, ya, kena COVID. Maka kemudian konfirmasi, ngeling aja, kalau bir brand itu bisa menyembuhkan orang sakit atau memulihkan orang sakit, maka tentu saja juga bisa memulihkan orang yang kena COVID gitu, ya, kayak shortcut gitu. Ini sekali lagi, ya, mitos yang ada di benaknya konsumen. Jadi satu brand story yang ditangkap oleh konsumen dan kemudian awalnya persepsi, tetapi karena sudah berpuluh tahun, beratus tahun, akhirnya menjadi sebuah mitos. Dan mitos itu begitu kondisinya mendukung, ketika orang takut mati, kemudian langsung ngeklik gitu, maka kemudian, oh, berarti bir brand itu bisa menyembuhkan COVID gitu. Maka kemudian muncul orang itu memburu bir brand. Nah, celakanya di era sosial media, begitu ada kayak gitu, orang bawa handphone dipotret, begitu dipotret itu langsung viral, dan kita semua juga yang di rumah lihat video itu, waduh, kayak panik buying gitu, waduh, kayak nanti bir brand nggak ada gitu, maka kemudian terus langsung ke supermarket, ke minimarket cari bir brand gitu. Makanya sampai sekarang bir brand itu kosong di supermarket. Jadi prosesnya kira-kira kayak gitu, Pak. Jadi kalau yang pertama tadi karena komunitas, tapi kalau ini menurut saya lebih substansial. Karena apa? Karena ini value proposition produk, Pak Sianjat. Jadi ini kekuatan dari produk yang dipersepsi sebagai susu yang bisa menyembuhkan sakit gitu, ya. Walaupun nanti bisa over promise, ya, tetapi walaupun over promise, tetapi konsumen itu meyakini bahwa bir brand itu bisa menyembuhkan sakit, dan di masa pandemi bisa menyembuhkan COVID gitu, ya. Ini sekali lagi mitos, tetapi diyakini Pak Sianjat, ya. Menjadi belief, ya, Pak. Kalau ya. Jadi belief. Jadi kalau dalam kasus BTS lebih karena peran community atau peran army, kalau ini lebih kepada value proposition produk. Jadi lebih kuat ini, Pak, dan lebih lasting gitu. Jadi positioning bir brand sebagai susu yang bisa untuk kesehatan itu semakin kuat gitu, akan semakin kuat, sehingga brand dari bir brand ini setelah COVID akan makin kuat ini, akan makin kuat luar biasa. Kira-kira gitu, Pak Sianjat. Dan apakah untuk produk-produk yang hampir bersama dengan brand ini juga akan terangkat, Pak? Nah, bedanya adalah brand-brand yang lain tidak punya story itu, Pak. Dan teman-teman jangan dikira bikin customer story, brand story itu gampang. Karena yang membuat brand story itu bukan produsen, ya. Mungkin pen-triggernya produsen, tetapi kemudian di-own atau di-believe by customer, dan kemudian jadi miliknya customer. Ya, kayak mertua saya itu punya keyakinan bahwa bir brand itu bisa menyembuhkan, memulihkan sakit. Itu menjadi
belief-nya dia, Pak Sanjat. Ya, dan itu untuk misalnya saya argue itu menurut para ahli gizi sama loh, Birbrand sama UHT yang lain. Mertua saya pasti nggak percaya gitu, karena dia sudah keyakinan itu sudah tertimbun belasan tahun, puluhan tahun, sehingga diyakinkan oleh ahli gizi pun itu dia nggak akan terpengaruh gitu, dia akan tetap meyakini gitu. Makanya kemarin saya juga heran ya ketika terjadi rush untuk Birbrand. Kemudian banyak media mewawancari para ahli gizi, ya mewawancari apa sih istimewanya Birbrand gitu. Para ahli gizi mengatakan bahwa nggak beda jauh antara Birbrand sama apa namanya UHT yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah dengan argumentasi para ahli gizi kemudian orang nggak beli Birbrand gitu karena sama dengan brand yang lain? Tidak begitu, karena konsumen sudah punya belief tadi itu, yang itu mengeras sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun gitu. Jadi berkah yang didapatkan oleh Birbrand sekarang itu bukan perjuangan tahun 2 tahun Pak Sanjat, itu perjuangannya puluhan tahun, bahkan sejak 1906 itu sudah menjadi legenda gitu ya. Saya kayak kalau di rokok itu Jisamsu gitu. Jisamsu itu membangun brand story ya, ada cerita bagus Pak Sanjat. Karena saya nulis buku mengenai Sampurna ya, dulu 4G generation ya, Pak ya. 4 generation. Nah, itu Jisamsu itu diyakini bisa menyembuhkan batuk, Pak. Nah, rokok bisa menyembuhkan batuk, itu diyakini betul oleh para fanatik Jisamsu ya. Padahal kalau kita cek ke dokter ya, dokter pasti bilang enggak gitu, enggak mungkin Jisamsu itu bisa menyembuhkan batuk. Tetapi dari pengalaman user experience itu, begitu orang sakit batuk kemudian rokok Jisamsu sembuh, yang lain juga begitu, yang lain lagi juga begitu. Terus antar mereka berkomunikasi. Nah, konfirmasi, ternyata aku kok begitu ya pengalaman, kamu juga begitu. Akhirnya menjadi mitos gitu, menjadi satu persepsi dan kemudian jadi mitos Pak Sanjat. Nah, itulah yang saya sebut sebagai brand story atau brand myth atau mitos brand, yang itu ada di benaknya customer. Ingat, marketing itu bukan perang produk. Marketing itulah perang persepsi, ya, persepsi yang dibentuk di dalam benaknya konsumen. Itulah kenapa marketing itu seru Pak Sian ya, karena perangnya itu bukan perang antar produk, bukan berarti Anda produknya lebih bagus akan menang di pasar, nggak begitu. Tapi the battle of customer mind ya Pak ya. Consumer mind gitu. Jadi persepsinya konsumen. Kalau produk Anda jelek tapi di persepsi konsumen bagus, Anda mungkin yang menang di pasar gitu. Ya, itu menariknya marketing Pak. Makanya saya ini kan lulusan teknik mesin Pak. Ya, kalau teknik mesin itu 1 tambah 1 2 Pak. Benar. Tapi kalau marketing 1 tambah 1 bisa 11 Pak. Itu menariknya marketing Pak. Luar biasa. Kalau cerita nama Mas Iwo ini nggak akan habis-habisnya. Selalu ada yang update. Nah, Mas Iwo, artinya walaupun sekarang zaman digital ini luar biasa sekali mempengaruhi bisnis ya, baik skala UMKM maupun yang skala multinasional, peran brand itu sangat penting sekali ya Pak ya, karena kalau menjadi ada story, ada keunikan yang dibicarakan, dan terbukti saat ini, walaupun digitalisasi itu sangat kuat sekali ya, bisa share, bisa komunikasi dan sebagainya, namun yang dipilih adalah brand yang mereka percayai. Dan kedepannya bagaimana Pak? Jadi brand itu lasting Pak, brand konsep itu lasting, apakah digital, apakah nggak digital, apakah physical, itu yang memenangkan sebuah produk itu adalah brand. Jadi ketika sekarang tadi kita banyak cerita bahwa di era digital ini startup itu nggak butuh waktu 60 tahun, 80 tahun gitu ya. Mereka bisa scaling up dengan bantuan venture capital dan seterusnya ya. Itu bisa cepat sekali ya. Tetapi esensinya tetap sama, bahwa brand itu tetap akan penting ya. Walaupun Gojek itu dalam waktu kurang dari 10 tahun bisa meraksasa seperti sekarang. Esensinya Gojek adalah brand, ya. Sebuah produk itu diterima oleh konsumen itu karena brand gitu. Jadi dengan adanya digital maka brand itu akan semakin penting. Cuman bagaimana cara membangun brand di era physical dan era digital itu caranya berbeda gitu. Siap, Mas Iwo, luar biasa ya. Jadi sahabat Tribuners, percayalah, pembangunan brand adalah untuk
long lasting, tidak pernah akan berakhir, dan itu menjadi sebuah aset yang akan sangat bernilai untuk jangka waktu yang tidak terbatas untuk perusahaan. Jadi tetap bangun brand, ya, bangun brand yang bagus, brand yang berkualiti, yang memiliki unique selling point, sehingga ini yang bisa dijual kepada customer dan menjadi kepercayaan, belief customer terhadap produk dan jasa yang Anda berikan. Mas Iwo, tidak terasa waktu kita mendekati 1 jam untuk satu support untuk UMKM, bagaimana membuat UMKM menjadi semakin kuat, maju dan berkembang ke depannya. Apa yang harus dipersiapkan Pak untuk UMKM di seluruh Indonesia menghadapi era digital supaya nanti tidak saya katakan bukan menjadi makanan dari tech giant, tetapi part of tech giant untuk bisa berkembang bersama. Silakan Pak. Ya, tadi saya katakan teman-teman, ini berlaku juga nggak hanya untuk McD, nggak hanya berlaku untuk beer brand ya, perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan kecil UKM pun esensinya sama, bahwa brand itu adalah segalanya ya. Makanya teman-teman yang UKM biasanya di awal-awal merintis selalu orientasinya selling ya. Saya nggak menyalahkan ya, di 3 tahun pertama orientasinya selling dalam rangka survival itu memang harus ya, karena kalau kita nggak ada omset kita akan mati gitu. Tetapi biasanya setelah 3 tahun ya, setelah 4 tahun, maka teman-teman mulai salesnya sudah mulai stable ya. Dan teman-teman mulai perlu scaling up, mulai perlu bangun SDM, bangun sistem, ya, bangun CRM dan seterusnya, bangun digital dan seterusnya. Pada titik itulah teman-teman ketika sudah mulai settle dari si market, ya, sudah nggak survival lagi, teman-teman harus mulai serius untuk memikirkan mengenai brand building, ya. Karena brand inilah yang membuat satu perusahaan itu bisa langgeng, ya. Nggak cuma 5 tahun, nggak cuma 10 tahun, bisa 50 tahun, bisa 100 tahun ya. Coca-Cola itu udah 130 tahun tapi sampai sekarang muda terus ya, karena brandnya diperbarui terus gitu. Makanya teman-teman yang di UKM jangan kalah sama yang gede-gede, kita harus banyak belajar dari yang gede-gede ya. Sukses jangka panjang itu adalah melalui building brand ya. Kalau dulu building brand dengan fisik, maka sekarang caranya agak lebih berbeda ya, dengan ada IG, ada TikTok ya, ada viralitas dan seterusnya, tapi esensinya sama. Esensinya adalah teman-teman harus bisa bangun unique value proposition dan kemudian manfaatkan channel untuk bagaimana unique value proposition itu di-believe ya, seperti kayak beer brand itu di-believe oleh si customer ya, dengan melalui IG, melalui Facebook, melalui TikTok gitu ya, untuk menyampaikan value proposition kita. Dan satu titik ya, dengan kualitas yang terus dinaikkan, maka konsumen itu awalnya loyal dan akhirnya menjadi advocator dan kemudian punya belief mengenai kekuatan dari produk kita ya. Belief seperti yang dimiliki oleh customernya beer brand ya. Jadi kita harus banyak belajar dari Coca-Cola, kita harus banyak belajar dari beer brand, kita harus banyak belajar dari McD dan BTS gitu ya, untuk membangun brand kita. Jadi itu Pak Syaniat, jadi brand itu segalanya. Jadi teman-teman harus yang sudah era sellingnya sudah lewat, maka mesti harus kita mulai melakukan brand building. Itu Pak Syaniat. Baik, terima kasih sahabat Tribuners. Building brand ya, membangun brand untuk jangka waktu yang panjang, jangan hanya orientasi jualan. Mungkin saat ini 1-2 tahun sampai 3 tahun bolehlah jualan untuk mendapatkan keuntungan, untuk memperkuat modal perusahaan, tetapi untuk kedepannya bangunlah brand yang kuat, akan menjadi sebuah sejarah bagi perusahaan Anda yang ikut bersama Anda menjadi aset pribadi dan perusahaan Anda ya. Terima kasih sahabat Tribuners yang sudah setia menonton dan mendengar acara ini. Saya berterima kasih khusus kepada Mas Iwo yang bersedia live, yang sedang di Bali ya, yang sedang di Bali. Live memberikan inspirasi kepada sahabat Tribuners di Medan dan Sumatera Utara. Sekali lagi terima kasih Mas Iwo, salam sehat dan sukses selalu untuk Mas Iwo ya, semakin maju dan berkembang. Inventor juga ya, semoga sukses acaranya di tanggal 28 dan 29. Thank you Mas Iwo. Teman-teman yang mau belajar ya sama saya, karena saya rutin menuangkan pikiran-pikiran saya di IG. Teman-teman yang mau follow boleh Yuswo Hadi. Ya, Yuswo Hadi, tapi belakangnya pakai Y, Pak Syadiat ya. Saya selalu apa-apa yang saya, kasus-kasus terbaru, beer brand,
GoTo, kemudian TikTok dan seterusnya, McD, BTS, itu saya tuliskan di IG, teman-teman bisa ngikuti, nanti kita belajar bareng lah ya, kita belajar sekarang tidak mesti di kelas, tapi kita bisa juga dari IG atau TikTok ya, atau Facebook dan seterusnya. Itu Pak Syajat, terima kasih atas kesempatannya, teman-teman Tribuners, terima kasih, kita saling belajar ya. Oke, makasih Pak Syajat. Baik, terima kasih. Thank you, Mas Iwo. Thank you. Thank you.